Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti acara pelatihan kelas kali ini yang saya adakan. Di sini saya akan membahas mengenai pengemasan dan promosi dalam dunia pemasaran pada zaman modern. Kali ini saya akan membahas lebih lanjut, dan ini sebuah materinya. Judulnya adalah pentingnya pengemasan dan promosi dalam dunia pemasaran. AKN UNED Back to Village 2020. Kita sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Dwi Tirza Nura Dewantari, dan ini biografi saya disebut sebagai mentor. Saya kelahiran Lumajang 18 Juni 1999 dan saya berdomisili di Kecamatan Tanggul. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jember tahun 2017, Fakultas Hukum, dan di dalamnya saya mengambil kekhususan Hukum Perdata, Ekonomi, dan Bisnis. Kita langsung ke materi ya. Yang pertama adalah pengemasan. Pengemasan disebut juga dengan pembungkusan, pewadaan, atau pengepakan. Pengemasan merupakan salah satu cara untuk menghindari sebuah makanan terkontaminasi oleh bakteri dan membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas. Ini ada beberapa jenis kemasan. Yang pertama adalah kemasan inti, kedua kemasan transport, dan ketiga kemasan jual. Biasanya para UMKM lebih sering menggunakan kemasan inti dan kemasan jual. Kemasan inti sendiri adalah kemasan yang langsung berhubungan dengan produk, sedangkan kemasan jual adalah kemasan yang lebih mementingkan packagingnya. Seperti itu. Ini bisa kalian lihat, jika ada kemasan yang seperti ini dan dipromosikan di media sosial, poster, dan lain-lain, apakah menarik? Sepertinya kurang menarik sekali. Seperti itu. Nilai jualnya juga bakalan rendah kalau misalkan pengemasannya seperti itu. Kita lanjut ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat desain produk. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain produk sendiri. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Desain produk ini sangat penting untuk sebuah pengemasan agar nilai jual dari pengemasan lebih tinggi. Kita lanjut. Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sesuai produk yang dikemas. Yang kedua, sesuai dengan tingkat pemasaran yang dituju. Ketiga, menarik dan dapat diterima oleh konsumen. Keempat, didisplay mudah. Kelima, komunikatif. Keenam, berbeda dari produk pesaing. Ini adalah beberapa contoh produk. Ini ada botol yang ditempelin stiker. Ini adalah minuman gelas yang udah ada mereknya. Ini adalah pembungkus keripik biasanya, tetapi udah ada merek dan komposisi. Dan ini kotak makal dari kertas. Kita lanjut ya. Ini adalah dasar pemilihan kemasan. Yang pertama adalah memiliki penampilan yang menarik. Yang kedua, tidak berubah warna bila terkena cahaya. Ketiga, sebaiknya transparan atau bening. Di sini yang dimaksud dengan transparan itu agar produk dalam kemasan itu terlihat wujudnya seperti apa, seperti itu. Yang keempat, mudah dibuka. Yang kelima, tahan terhadap tekanan. Ini untuk biasanya produk kan dijual secara online seperti itu. Kita lanjut mengenai promosi. Promosi adalah upaya untuk menginformasikan produk atau jasa pada konsumen untuk membeli atau mengkonsumsikan. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Pengertian lain, promosi adalah kegiatan perusahaan mengkomunikasikan produknya. Ini adalah beberapa strategi promosi. Strategi promosi merupakan kegiatan yang
direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk yang dipasarkan, sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan tercapai. Kita lanjut tujuan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar seperti saat ini. Ini bisa dikatakan lesu pasar. Jika para UMKM hanya berjualan di daerahnya saja, tentu omset yang dia terima itu pasti menurun, karena yang membeli hanya itu saja. Nggak mungkin orang setiap hari akan tetangganya membeli produknya setiap hari seperti itu. Makanya diperlukan promosi. Lanjut yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, karena membentuk jasa produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Langkah-langkah dalam membuat akun Instagram. Pertama, kita harus memiliki aplikasi tersendiri. Aplikasi bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Jika sudah mendownload, maka diklik aplikasinya, maka keluar seperti ini. Di sini di bagian bawah ini ada tulisan daftar, itu kita klik. Setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan antara telepon dan email. Di sini untuk telepon itu yang biasa digunakan, yang sedang aktif, dan email juga, agar nantinya jika ada verifikasi, pemilik akun bisa mengetahui dari pemberitahuan tersebut. Selanjutnya kita menambahkan nama. Nama ini terserah dari pemilik. Jika pemilik mempunyai usaha ketan, bisa diberi nama warung ketan seperti itu. Misalnya ada jualan susu kedelai, bisa juga namakan Sule gitu, seperti itu. Ini tergantung dari apa usaha kita dan apa keinginan kita untuk memberikan nama. Selanjutnya kita akan menampilkan tanggal lahir. Di sini tanggal lahir ini diperlukan untuk mengisi biodata seperti itu. Misalnya angkanya 18, kita tinggal scroll ke atas. Kalau angkanya di atas 15, kita tinggal scroll ke bawah. Selanjutnya juga seperti itu. Di sini kita akan memasukkan kata sandi. Kata sandi ini hanya untuk pribadi, karena jika orang lain tahu, orang lain bisa masuk ke akun kita, dan ketika orang lain masuk ke akun kita, orang lain juga bisa mengganti password kita seperti itu. Jadi untuk kata sandi hanya untuk pribadi seperti itu. Selanjutnya ini akunnya sudah selesai dan bisa digunakan. Di sini untuk profil bisa diganti, di bawah itu ada keterangan gambar orang. Untuk pencarian, klik di situ, dan tanda love ini
digunakan untuk pemberitahuan mengenai komentar ataupun seseorang menyukai postingan kita. Tanda plus ini adalah tanda bagaimana kita untuk mengupload sebuah foto. Lah, ketika kita klik muncul seperti ini, kita tinggal pilih gambar-gambar yang kita mau untuk kita upload. Kita tinggal pilih apa yang mau diupload, tentunya dengan cara memfoto produknya sebagus mungkin agar para konsumen tertarik kepada produk kita. Dan saya misalnya memilih foto ini. Di sini ada tulisan tambahkan keterangan. Ini bagaimana kita membuat keterangan semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik ke produk kita gitu. Nanti kita tinggal klik bagikan. Sudah selesai. Ini postingannya sudah terpost, dan ini tombol like, komen. Jika seseorang like bisa menulis situ, dan ingin komen di yang tengah, yang pinggir itu adalah orang ingin membalas pesan ke kita, dan nanti munculnya ke bagian atas seperti itu. Mungkin ini aja presentasi saya. Terima kasih sudah mengikuti kelas online saya, dan semoga apa yang saya presentasikan tadi bisa peserta laksanakan di dunia bisnis, agar nantinya para UMKM tidak kalah dengan para perusahaan besar untuk promosi dan pengemasan. Nantinya agar tidak tertinggal mengenai produk-produk zaman terbaru seperti itu. Terima kasih banyak.